Tadi dulu ya. Aborsi itu setahu saya menggugurkan kandungan. Bagaimana ya yang anak-anak sekarang ini? Perbuatan yang nggak beragama ya orang. Kecelakaan. Seks bebas. Sedih, pilihan, yang pasti keputusan yang sulit. Yang jelas, kalau menurut sudut pandang saya aborsi adalah pembunuhan. Dosa besar. Pilihan, hak perempuan. Keselamatan perempuan. Aborsi itu akibat pergaulan bebas. Misalkan hamil di luar nikah. Mungkin dia lebih mau bekerja dulu lebih lama, menunda untuk punya anak. Mungkin dia belum siap kali ya, belum siap untuk mempunyai anak atau gimana. Karena masalah ekonomi, anaknya udah 4 tiba-tiba hamil, padahal nggak diinginkan. Jadi akhirnya milih untuk aborsi. Mungkin dia sudah menggunakan alat kontrasepsi, tapi ternyata alat kontrasepsinya tidak berhasil. Kalau menurutku aborsi itu terjadi karena memang ada pertimbangan yang memprioritaskan keselamatan ibu sebagai manusia. Baik itu dari segi kesehatan secara psikis maupun secara medis. Jadi situasinya bisa dipandang bahwa ini memang situasi darurat yang perlu diprioritaskan karena perlu untuk menyelamatkan nyawa si ibu. Ibunya dulu sih sebagai manusia. Sebelum lahir manusia baru, yang dipertimbangkan adalah manusia yang sudah ada ini gitu. Janinnya tidak berkembang dengan baik, ya monggo silahkan gitu. Memang itu untuk keselamatannya si ibu, ya silahkan gitu kan. Kalau aku sih mencoba untuk nggak mensimplify aborsi itu terjadi karena satu hal aja sih. Gak boleh, pokoknya gak bisa, dosa gitu. Gak pernah sesederhana itu sih mestinya aborsi itu menurut aku ya gitu. Buat apa melakukan perbuatan dosa yang jelas-jelas salah itu? Misalkan hamil itu terjadi karena pemerkosaan itu. Ya, menurut aku ya udah jalanin aja dan emang jangan sampai diaborsi lah gitu menurut aku. Setuju atau nggak setuju sebenarnya itu adalah necessary evil ya. Jadi mungkin saya setuju kalau misalnya korbannya adalah korban pemerkosaan. Tapi kalau udah di luar dari itu, sebaiknya hal tersebut itu dirundingkan dulu. Dan jika emang terpaksa akhirnya melakukan aborsi, ya mau gak mau saya setuju aja. Daripada bayi tersebut lahir dan tidak diinginkan. Praktik aborsi yang aman, ya saya setuju. Menurut saya pelayanan aborsi yang aman harus disediakan dan bisa diakses oleh perempuan di Indonesia. Jadi macam-macam. Jadi nggak setiap aborsi itu dilakukan hanya untuk pasangan yang di luar nikah atau misalkan di bawah umur. Saya selalu mendukung pilihan-pilihan yang diberikan kepada perempuan dalam apapun itu konteksnya. Kenapa? Karena saya merasa menjadi perempuan itu sekarang kita lebih sering dipaksa untuk menerima aja pilihan yang dikasih ke kita dibandingkan ditanya ke kita kebutuhannya apa gitu. Yang jelas dan yang pasti saya tegaskan, tingkatkan keimanan. Nikah ya, daripada pacaran. Pengawasan keluarga, orang tua. Sama lelaki juga jangan terlalu berdekatan gitu ya. Pulang tepat waktu gitu, harus. Kalau kita percaya bahwa kita mau menjadi seorang manusia yang moralnya tinggi gitu ya, menurut saya sih harusnya kita udah mulai ngomongin ini sejak kecil. Tentang apa itu kesehatan reproduksi, tentang apa itu aktivitas seksual, apa bahayanya, apa konsekuensinya. We have to talk about what causes us to get pregnant in the first place, which is sex, right? Didikan seks sih, itu kayak penting ya. Itu perlu sih edukasi seksual sejak dini gitu. Edukasi. Karena masih banyak yang nggak tahu bahwa ternyata berhubungan seksual tanpa kondom bisa bikin hamil. Paham, bukan sekedar takut. Menurut saya kebutuhan memiliki akses terhadap aborsi yang aman adalah salah satu hal yang kemudian penting sekali untuk dimiliki oleh perempuan. Secara agama
Saya nggak tahu karena saya bukan agamawan, tapi saya sendiri percaya bahwa Tuhan memberikan saya pilihan atas hidup saya.